akhirnya aku kebangun tuh. Kebangun terus besoknya aku bilang ke anak-anak, semalam pada balik jam berapa? Terus mereka tuh kagak ada yang balik yang ke kantor lah. Terus yang lalu lalang terus ada yang duduk sendiri tuh siapa? Aku masih bertanya-tanya dalam hati itu. Aku belum cerita ke mereka soal itu. Terus dari situ tuh beberapa hari kemudian tuh ada kayak teror serupa yang dialamin sama anak-anak juga. Dan mereka tuh bilang kalau di sini tuh katanya ada yang menghuni. Ada 4 orang keluarga yang jadi penghuni di sini gitu. Leonan. Ayo Sobium. Sobium kok ABC kan? Lima dasar. Iya, bisa 5 dasar. Tapi apa? Organ tunggal. Nyusahin. Organ tubuh, tapi yang di dalam ya. Ayo organ tubuh yuk. Iki ora saintek mesti ra ngerti iki. Aku IPA. Ayo. Saintek. Ya buktikan. Ini organ dalam dan luar ya? Ya. Sobium, F G H I J jeroan. Salah. Janggut. Jakun. Oh. Apa? Oh, ya, boleh. Oke, nice. Jalu. Kok jadi ayam? Kalah ya kamu sekali ya? Ya. Sobium. Alveolus. Itu bukan organ sih tapi. Bukan organ. Bukan. Tapi kayaknya bahasa ilmiahnya itu deh. Enggak. Analgesik. Anus. Itu maksudku. Lah gimana ya namanya lupa? Iya, ketahuan lu. Bukan ketahuan kan ada analgesik. Anjing. Akit. Alkit. Atit katanya. Benar. Rakit atit. Atit. Ati. Ada kalah dia Kalah. kalah. Oke. Nggak, Soalnya sulit dimengerti. Sobium. F G H udah tadi. Oke. Udah belum ya? Udah. Sobium. F G H I J K. Untung tidak. Hampir ya. Udah di ujung mulut Udah ya. inklusif. Kerongkongan. Tahan bang. Kulit. Iya, boleh. Bisa. Kuncung itu. Enggak ada. Kuncung itu hairstyle ya? Iya, bro. Aduh. Aku jauh lagi boleh. Oh, kemaluan. Ini kelamin sih. Beda, kelamin kan gender. Apa bang kamu bang? Kok dia ketemu ya yang gampang-gampang ya? Oh, Aku mikirnya sampai kaki. mana-mana dulu. Aku nambahin lagi tuh. Kelenjar tiroid, Allah, kelenjar ini banyak banget tahu sombong sebenarnya. tenan. J K L M. Mulut, mata. Diam. Aku tahu kamu mau kemana. Mulut, mata. Satu aja. Mata. Barter kalau kita. Apa bang kamu bang? Ayo mikir tuh Ben. Membran bisa nggak sih? Bisa sih. Membran apa? Sel. Ya bisa. Iya bisa. Lama. Udah 2 kali ya? 2 kali ya? Sekali lagi ini hukumannya pasung loh ini. Pasung itu diapain sih? Dipasung digini nggak sih? Oh iya, kalau Itu dipancung. beda. Pancung gini. Pasung itu lanjut aja. Iya. Lanjut aja. Sobium. F G ginjal. Gigi. Ganti game lah atau apa? Tuh gak krungu. Apa bang? Gigi kan udah. Hah? Udah bang. Ini kita main peta umpet. Nggak usah main game bang. Kamu berani bawa peta umpet di sini? Takut tuh. Berani nggak? Mbak, jadi kamu ngeliat apa hayo? Nggak. Yang Kamu ada tadi ngeliatin itu di belakang tadi. Nggak, siu-siu. Dia loh pas kapan tuh minta tolong lagi meeting di tengah sini terus tolong tutupin dong belakang kayak gitu di tengah meeting. Gak apa-apa. Gelap aja, aku gak suka gelap. Pele. Nggak, maksudnya kayak kamu tuh selalu ngerasa ada yang ngeliatin tuh loh di sini tuh. Ternyata aku dimata-matai bro. Sebelah sana. Malah sok sepi. Terlalu gimmick banget ya. Tapi serius kamu tuh kayak sering ketakutan gara-gara ke belakang tuh loh. Padahal kan cuman kamu tok yang takut sebenarnya. Iya. Enggak, dia juga.
Tapi aku yang Kalau belakang ya. Lebih paranoid kamu kali. Aku ke kamar mandi belakang tuh baru 2 kali loh. Oh iya. Selalu di tengah ya kamu. Kamar mandi tengah aja ditemenin. Kalau yang apa? Di kantor lama dulu kamu gimana? Sendiri. Apa yang sendiri? Kamu tanyain apa jawabnya apa? Dia sendiri. Mampir loh. Mau babat. Babat. Kalau kamar mandi sendiri. Enggak aja. Enggak, kamu kan kamar mandi lama pun Tapi kalau lagi rame ya, maksudnya kalau kantor lagi rame, terutama lagi pada di ruang tengah, aku berani sendiri. Kalau lagi pada di ruang depan, aku berani sendiri tapi berlari. Berlari oke. Kalau cuma beberapa aku minta ditemenin. Kamar mandi Bang Deli tahu. Serem. Dua-duanya sama sih. Kamar mandi yang depan, agak depan tuh kan campur sama dapur, terus ada tim apa sih jendela ke belakang sumur yang selalu gelap, bukannya sumur. Jadi yang ke arah kebun pintu samping itu sumur. Enggak. Kamu ya tembusnya ke sumur tapi yang sebelah sini yang dekat pintu kecil tuh. Geografinya jelek. Butara dia. Buat perseptual itu jelek kayak, seru banget. Tapi menurutmu ngeri kantor yang lama apa kantor yang sekarang? Secara vibes lama. Oke. Kalau secara appearance Sekarang. maksudnya penampakannya. Sekarang sih maksudnya mereka biayaan. Lebih gampang tampak nongol gitu kan. Aku yang lebih sering polos nongol. ini digangguin. Polos. Emang ngani ya? Katis itu selalu kantornya itu dapat yang horor gitu loh. Ya biar menjiwai. Nah, Bang Deli itu pernah cerita sebenarnya. Kan dia kan ke kantor, kan kita baru 2 kali nih. Kalau Bang Deli itu udah 4-4-nya. Empat-empatnya. Bang, menurut lu gimana, Pun? Sereman yang mana? Dia nggak pernah ngomong kok, tanyain. Nggak apa-apa tuh ditanyain. Coba. Woi. Cuman aku yang tahu caranya. Apa tuh? Ini pasti absurd Ki. Mute. Ini serius. Mute. Iya, terus Jadi gimana lu? itu kesempatan mana? Bisa kan? Kita lagi ngobrolin apa nih? Ini nih ditanyain. Coba tanyain lagi. Selama ini kepencet. Dia tuh kalau di mute ini nggak bisa denger juga. Makanya kadang kalau dipanggil nggak nyaut. Makanya. Aku ngebungkam Bang Deli ya. Kamu dibayar siapa? Enggak. Emang kadang kalau ngomong kemana-mana tuh loh. Makanya makanya di mute aja. Oh gitu. Ya tanyain kalian aja. Iya Bang, kamu nggak jawab tadi. Dengar nggak dengar dibilangin. Taking aku sih. Bro. Aku salah channel boy ya. Bang. Yang bener dong. Ini lagi bener Ki. Apa nih? Bercanda. Syuk bro. Tadi kantornya kan 4 generasi kantor nih ya. Menurut lu yang paling horror yang mana? Aku cerita dari awal aja ya. Jadi pertama kan Kamu kok belum dari awal aja sih? Dari awal. oh ini baru mulai gitu. Tapi nggak apa-apa. Seneng ya? Saya runtut banget kan kalau kontil tuh. Iya, jadi dulu 2019 kan aku pertama kali tuh di KTJ. Dulu kantor pertama tuh daerah masih di area keraton. Oh iya. Bangunannya lebih tua dari yang sekarang lah, yang setelah-setelahnya. Itu masuk dari area keraton, itu begitu pertama datang juga udah kelihatan serem karena bangunan zaman dulu ya. Belanda gitu. Terus kalau malam pun di sekitar tuh sepi banget, jauh dari keramaian, jauh ke jalan besar gitu ya, jalan utama. Nah, kalau misalkan ngomongin pengalaman itu minggu-minggu pertama ya, kan aku kan kehitungnya anak baru ya di situ ya. Aku tuh nggak enakan tidur di kamar. Jadi aku memisahkan diri, tidur di sofa ruang tengah. Jadi pas ada momen ketika aku tidur di situ, tidur di sofa, aku tuh kayak erep-erep, aku sadar. Ya udah lama nggak ngomong kan bingung. Enggak, kalau di Sunda erep-erepan. Erep-erep kalau di Sunda. Ada momen nih, aku erep-erepan. Erep-erep oke. Erep-erep. Itu jadi aku sadar, aku lagi posisi erep-erepan gitu ya. Kamu bilangin. Iya lagi. Bang, be yourself. Jadi di situ tuh aku ngelihat posisi tidur kan. Ngelihat di depan aku tuh rame. Cuma namanya erep-erepan kan nggak bisa jelas ya, samar gitu. Tapi ada pergerakan gitu ya, ada aku ngiranya itu anak-anak di situ. Ada pergerakan terus ada orang yang duduk di situ. Ternyata bapak-bapak. Aku lupa itu bapak-bapak. Enggak kan karyawan kiranya anak-anak. Ya. Masa kayak gitu? Ada orang di situ duduk.
Nah terus aku merhatiin kan, ini kok kayaknya bukan anak-anak ya, dari gerakannya tuh kayak bukan anak-anak. Maksudnya anak-anak karena apa bapak-bapak tadi. Oh bukan ya. Iya lucu lagi. Iya bagus. Lucu sih. Callback-nya dapat. Nah, aku tuh minta tolong sebenarnya tuh, tolong dong bangunin, ini udah capek gitu kan, tapi nggak ada yang bangunin gitu. Kok mereka tega ya? Aku udah di situ sampai keringat dingin gitu kan, kok nggak ada yang berani ngebangunin. Terus sampai singkat cerita, akhirnya aku kebangun terus besoknya aku bilang ke anak-anak, semalam pada balik jam berapa? Terus mereka tuh kagak ada yang balik ke kantor lah. Terus yang lalu lalang terus ada yang duduk sendiri itu siapa? Aku masih bertanya-tanya dalam hati itu. Aku belum cerita ke mereka soal itu. Terus dari situ tuh beberapa hari kemudian tuh ada kayak teror serupa yang dialamin sama anak-anak juga. Dan mereka tuh bilang kalau di sini tuh katanya ada yang menghuni. Ada 4 orang keluarga yang jadi penghuni di sini gitu. Terus aku nggak langsung kan aku langsung ngaitin, nah ini jangan-jangan yang kemarin ada di mimpi di hadapan aku. Cuman aku nggak lanjut cerita. Itu masih awal-awal aku di situ sih. Terus habis gitu aku pernah sempat ikut penelusuran juga di situ. Di kantor? Enggak. Oh pas kamu di kantor? Zaman aku di kantor situ, aku ikut penelusuran pertama kali. Bukan penelusuran sih sebenarnya, itu survei buat buku. Survei buat buku di daerah Blitar. Daerah Blitar, rumah sakit. Yang buku UGD? Iya, buku UGD. Aku survei itu, aku Rumah Sakit berangkat. Ayu? Rumah Sakit Ayu? Bukan. Ada, enggak belum sebut ya. Pokoknya itu berangkat sana. Terus itu kondisi pas maghrib tuh. Pas maghrib kita ke sana, itu bangunannya tuh udah setengahnya. Jadi setengahnya tuh rata sama tanah depannya, yang belakangnya masih utuh. Konon katanya tuh di situ nggak sampai diratain tuh karena ada gangguan di alatnya. Jadi kata warga sana tuh nggak tuntas sampai akhir. Tapi kalau nggak tahu ya kondisi sekarang seperti apa. Nah itu aku maghrib kan. Pas maghrib tuh aku ngeyel, Oma tuh udah bilang, Mas Del, udah maghrib, mendingan kita cepet-cepet aja, jangan terlalu lama. Tapi aku karena ngeyel, aku masuk ke dalam, cuman buat memastiin di sini kamar mayat kayak gitu-gitu loh, apa posisinya, jenazahnya gitu. Terus sama apa namanya, dari ruang per ruang sama ceritanya tuh kayak gimana gitu ya. Akhirnya karena aku ngeyel, aku masuk tuh. Waktu maghrib tuh Oma udah dari kejauhan tuh udah udah manggil-manggil, Mas ayo keluar, cuman aku karena ngeyel aku masuk ya, karena mungkin itu awal aku ini juga ya, awal aku masih semangatnya masih menggebu-gebu gitu kayak gitu tuh aku tabrak aja gitu. Ternyata pas pulang dari situ sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa sampai situ. Terus kita nginep di hotel, aku sekamar tuh sama Om Ho, terus jam berapa ya? Jam 12 ke atas, Om tuh kayak ngalindur gitu. Ngalindur tuh apa ya bahasa? Yang lindur. Ngigau, dia nunjuk-nunjuk ke arah jendela. Aku tuh biarin dulu pertama tuh, tapi lama-kelamaan kok jadi marah, pakai bahasa Jawa, ngumpat-ngumpat gitu. Terus aku tanya, Om, kamu kenapa? Dia malah melototin aku gini, terus aku kan takut ya, aku udah cekek apa ya. Ya udah aku balik badan, selimut gitu ya. Udah aku pura-pura tidur aja di situ. Nah, pura-pura tidur dulu. Pura-pura tidur. Penakut. Masih tahu. Enggak dibangunin lagi. Sambil aku menekankan ini tuh yang diomongin Omong tuh apa sih gitu ya. Kamu udah bisa bahasa Jawa itu? Ya dikit-dikit. Yang aku ingat tuh misu-misu lah Omong tuh. Okay. Marah-marahin gitu. Soalnya pas aku tanya dia nggak ngejawab, malah aku dipelototin kan. Nah, akhirnya aku tidur juga karena capek mungkin ya seharian. Terus habis gitu besoknya aku tanya, Om, pas udah check out ya, di mobil tuh aku bilang, Om kemarin tuh kamu semalam kok kayak ini ya, kayak ngalindur gitu ya, enggak apa namanya, aku tanya tuh kayak ini apa, bentak-bentak gitu. Itu kenapa Om? Iya Mas, ada yang mau gangguin kita. Nah, aku tuh langsung merasa bersalah karena aku ngeyel kan pas di rumah sakit itu, karena sok-sokan gitu kan, sok-sokan masuk. Anak baru lagi kan? Belum setahun ya? Belum. Belum setahun tuh. Nah, itu dari situ aku balik lagi, apa? Apa tadi sampai mana lupa aku.
Merasa bersalah. Merasa bersalah, terus akhirnya ya udah, maksudnya ya udah tuh sampai ngiranya mungkin aku pikirnya itu salah aku. Jadi pada nyamper gitu kan. Jadi samperin. Tapi cuman Om enggak bilang juga, soalnya aku nggak nanya juga itu. Nggak nanya ke situ karena takut perasaan bersalah gue semakin besar, jadi ya udah. Ternyata disalin beneran kan. Ini gara-gara kamu Mas Dili. Iya, takut lagi kontraknya belum ini. Benar-benar dia marah yang nggak pernah aku lihat. Dalam tidurnya ya kan? Dalam tidurnya. Sempat juga lampu tuh mati. Pas tiba-tiba. Di lampu syuting atau lampu kamar? Enggak, lampu kamar pas lagi tidur. Di kantor? Enggak, pas di hotel itu. Itu pas cerita di daerah Keraton itu, di kantor pertama. Terus yang kantor kedua di mana sih? Kedua kita pindah ke daerah Kaliurang, ya. Daerah Kaliurang itu kalau di apa namanya? Di sebelumnya tuh cuma 2 bulan 3 bulan ya, kayak 2 bulan 3 bulan, terus aku pindah ke kantor baru yang Kaliurang ini. Kalau kantor Kaliurang itu pertamanya di ini apa? Dipicunya gara-gara ada teman kita yang kerasukan. Oh, ada yang kerasukan. Siapa? Waktu syukuran ya? Kasih kode. Siapa? Teman kita dari Jakarta. Iya. Jadi itu posisinya pas maghrib juga. Pas maghrib, anak-anak lagi main PS-nya di ruangan, tiba-tiba heboh gitu. Orang-orang, anak-anak pada nyamperin ke bawah, ke sumber suara yang bikin heboh ini. Jadi awalnya dipicu ada suara ketawa. Teman kita itu tiba-tiba ketawa, cekikikan. Aku kira kan bercanda kan. Paling bercanda, tapi anak-anak heboh. Heboh nyamperin suara ini. Terus masih samperin, akhirnya aku ngikut juga kan, ngikutin mereka. Udah posisinya udah gini, udah tegang gitu. Kaku. Kaku nggak bisa digerakin, terus masih ketawa. Ketawanya gimana? Ini visualnya menyeramkan sih. Tapi melengking. Habis gitu kita bawa kan, nggak bisa kita. Jadi dibawa sama anak-anak banyak kan, itu dibawa ke kamar mandi. Aku nggak tahu ide siapa itu dibawa. Kenapa dibawa kamar mandi ya? Aku nggak tahu. Digebiuri ben sadar. Itu dimaki-maki si teman aku itu. Dimaki-maki. Bukan maki-maki dianya, maki-maki mantunya ya. Mantu yang masukin ya. Kamu kenapa kayak gini-gini? Kamu kenapa masuk ke sini gitu? Sambil dibanjur dicepretin air. Di situ masih makin tinggi, malah ketawanya itu malah makin habis gitu nggak lama mungkin udah pucet kayak dingin gitu ya. Tapi masih apa? Masih kaku. Melotot nggak? Kayaknya enggak deh. Tapi ketawanya aja yang aku ini. Sejauhnya gini nggak? Enggak. Jadi kita bawa tuh ke luar. Kita tidurin. Dia tuh mulai perlahan udah mulai bisa sadar. Konon cerita katanya tuh itu kebawaan. Jadi ketika penelusuran gitu, pas ikut penelusuran tuh kayak ada yang nyamperin ikut sampai ikut gitu. Tapi udah pulang kan? Mudah-mudahan ya udah pulang. Mudah-mudahan. Nggak kebawa ke sini kan, Bang? Mudah-mudahan ya. Ih, kenapa langsung mudah-mudahan ya? Nah, dari situlah muncul beberapa kejadian di kantor. Berarti yang keseruan itu malah jadi awalnya ya? Iya. Awal kedatangan musibah-musibah lain. Kayak jadi pemicu kejadian bisnis selain jadi kebuka gitu kayaknya. Iya. Tapi apa lu? Senior banget. Enggak, dulu kan aku pernah ke kantor lama ya karena menjemput Puta Putil itu kan. Iya. Tapi emang secara geografis tempatnya tuh serem coy. Kenapa secara geografis? Ya karena gini, jadi tuh itu dalam gang kan, gangnya tuh nggak terlalu gede dan itu tuh gelap. Ibaratnya separuh gang tuh gelap toh. Terus depannya tuh nggak ada rumah. Jadi kayak tembok gede karena sebenarnya saya PLN kan. Terus wes nggak ada lampu jalan, samping kanan rumah ya bang ya, samping kanannya tuh ada rumah, tapi yang menempatnya adalah ibu Parubaya. Terus dia nggak nyalain lampu depan, kayak. Tapi ini ibu beneran. Insya Allah iya, orang dia nonton TV sama nyapu. Ibu-ibu kegelapan. Entah listriknya berarti. Tapi ini sih bentuknya juga, karena dia menurutku Kenapa emang? Karena dia tinggi. Maksudnya plafonnya dhuwur kayak toh, tapi nyempit gitu kan. Terus kayak ada bagian atas yang kebuka gitu nggak? Ada yang agak bolong nggak sih bang? Ya, dapur.
Bukan belakang kan di kamar mandinya. kamar mandi aku lupa kalau Aku juga lagi. Lalu kejadian-kejadian selanjutnya itu apa? Yang paling dekat dari situ setelah itu tuh ini apa kursi kita kan ada kalau meeting kursi putih plastik itu loh Yang ngek. Oh iya. Yang masih kita bawa sampai sekarang kan? Iya. Itu kursi berantu berarti harus kita buang. Berkodam dia. Enggak, biasanya itu kan kursi itu kan kalau bunyi kan wajar ya kalau bunyi sendiri kan karena biasa habis kita dudukin. Betul. Kalau ini gerak. Geser beneran. Geser. Pindah. Posisi udah dibuka gitu? Udah dibuka gitu. Itu yang ngonangi, yang ngegapin siapa? Ada salah satu teman kita di situ. Satu tok, maksudnya beramai-ramai apa cuma satu orang yang ngegapin? Awalnya satu orang. Terus akhirnya orang pada lihat juga. Diliatin bareng gitu? Enggak. Gerak gitu. Di hari yang lain. Di jam. Jadi kejadiannya berulang? Ya. Ada jam-jam tertentu gitu nggak Bang? Aku ingetin malam ya. Jamnya malam pasti. Jamnya nggak tahu. Nah, itu kan tadinya aku tidur di kamar bawah kan. Setelah kejadian itu aku ngerasa nyaman ya udah aku pindah ke atas. Mencari keamanan sendiri ya. itu soalnya udah selang berapa lama kan udah nggak enakan lagi kan? Iya, karena anak-anak pun yang tadinya tidur di situ jadi pada tidur di luar. Masa iya aku tidur di situ juga. Itu sebenarnya gara-gara kamu. Jadi aku daripada nggak ada tempat tidur ya aku pindah ke atas. Untung kita nggak pernah ya di situ kayak gini. Tapi emang tingkat ya, situ tingkat 2 doang? Tingkat 2. 2,5 sih kayaknya. Iya, di atas kamar doang. Oh, barang gerak tahu. Pernah Bang, inget gak? Kamu yang lihat sama Ubay di sini. Oh, apa namanya? Sampul. Oh, kita lagi pada di sini semua soalnya. Iya tuh. Jadi di sono no. Di itu kan ada sofa bed ya. Bro. Itu aku yang banget sih gempil itu pas bulan puasa kemarin. Kita lagi pada sini aja semua. Ada beberapa yang lagi di tengah. Gempil itu habis pulang buber toh. Terus dapat souvenir apa gitu dibungkus kertas payung sama dia dibuka. Kertas payungnya ditinggal di situ. Tek. Terus kita habis syuting atau habis meeting dari sini. Nah pas kelar, aku sama Ube itu madep ke belakang, ke sana. Yang lain tuh malah masalahnya enggak. Pas pada nah aku sama Ube kita lagi nggak ikut ngobrol kan. Cuman kami berdua berjauhan, maksudnya nggak saling ini. Terus tiba-tiba kertas payungnya itu, sampul payungnya itu mabur coy, tak pikir ada orang di situ kan tiduran, berarti kayak dia mainannya loh. Ube langsung mendekati lokasi dia. Iki opo tuh dia, jadi kertasnya sama dia iki opo tuh dia. Loh, bukan delok toh, kamu sekalian gak ada orang toh. Terus, nah tak pikir, oh itu habis syuting di studio tuh. Nah tak pikir, apa mergo kipas dari studio ya. Terus aku mencoba tik-tik, nggak kerasa angin. Terus kayak, oh apa kui? Terus Mbak Oli udah memvalidasi bro, kayak dia bilang apa? Iya, dari tadi kan makanya aku lihat, ini siapa toh, ini siapa toh, tak pikir anak-anak, ternyata bukan kayak Mbak kok pada ngomong sih. Ngeri sih itu, langsung mereka berdua langsung, hai kok, terus kita kayak ada apa toh kan bingung. Soalnya beneran ini duit ya? Maksudnya ini perpayaan kan ya? Dia tuh yang bener-bener ngene kan berarti kayak tapi itu kan cuma kertas toh sebenarnya. Gini berarti kan kalau plastik kan hampan ya? Kertas sampul bang, sampul payung kayak zaman kita SD. Kita angkatannya nggak beda jauh kan, pasti ada sampul payung. Itu tuh, tapi kan nggak akan mabur terbang kalau nggak ada angin kan atau diginiin orang. Iya. Nani. Tadi pas kamu ngomongin Putra, aku jadi keingetan. Putra tuh sering gonggong ke misalkan ke sudut dekat di bawah tangga tuh. Tiba-tiba gonggong ke arah tangga yang di belakang. Tiba-tiba gonggong itu apa ya? Nggak ada apa-apa gitu maksudnya. Nggak ada orang juga di situ. Nggak ada orang juga. Aku cek di situ nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Tapi nggak di situ doang. Kadang di mana kayak gitu dia. Gonggong sendiri. Tiba-tiba lari. Kayak anjing ya lari. Bagaimana ya bang? Kalau larinya kan wajar, larinya. Suka melet gitu. Kayak ngeliat sesuatu. Maksudnya kayak diajak main atau dia kayak digangguin, jadi dia takut lari gitu ya? Lari sama ini, lari. Dulu kan Putra kan dari kecil tuh ya. Dari 3 bulan ya. Kan biasa kan aku yang ngajak main tuh. Ngajak main apa namanya? Yang pakai bola-bola gitu. Nah, kayak ada ngajak main gitu. Pas Putra kecil tuh. Oke. Seru banget ini. Kamu ingat nggak? Putra kan pakai kalung ya? Ya kan? Kencing. Dia tuh main sama Sopo gitu. Ngejar apaan gitu. Kalau gitu nggak tak bawa pulang. Tapi emang gitu, maksudnya anjing itu selalu seperti mendeteksi sesuatu tuh yang nggak bisa kita lihat.
makanya kan kadang kalau random malam-malam dia jegok sampai melolong itu berarti ada harusnya. sesuatu. Itu salah satunya yang bikin aku perlu kabur dari rumah gara-gara buta. Tiba-tiba, au. Itu kayak gitu juga dia sering tuh. Serem banget. Itu kalau di kamu kenapa gitu? Ada lah pokoknya. Ya jangan bahas area saya Alah, tadi takut kan. pulang lagi loh. Au. Bisa juga ya abang-abang tuh. Ini kalau yang di kantor sebelum yang ini ya, yang di Conco juga. Turonggi. Itu tuh pernah tuh kita posisi pulang syuting, tapi kalau nggak salah tim kecil deh. Tim kecil. Waktu itu kantor sepi karena tim kecil kan. Jadi kita baru masuk ruang tamu yang biasanya buat meeting, ruang paling mengerikan. Itu kedengaran suara orang baru nyapu. Tapi tebak nggak suara baru nyapunya itu dari mana? Dari tetangga sebelah. Bukan, ini tuh bukan mau lucu. Horor sebenarnya. Oh maaf, ulang. Jadi kita masuk ke ruang tengah, terus denger strike. Dari sumur, Enggak, dari samping. dari garasi. Masih posisinya Nah, garasi kan dekat kamarmu kan bang? kamarku. Itu tuh waktu tuh yang pertama tahu Mas Yuda Pak ya? Mas Yuda itu kayak habis matiin mobil terus kayak dengerin ada suara orang baru nyapu tuh. Nah yang baru datang sampai kantor itu, kita terus akhirnya muterin kantor, nyari sumber suara itu. Penelusuran. Tapi nggak masuk sampai gudang. Kenapa? Karena kan mencurigainya dari sana. Jadi kita cuma kayak dari sini kayak, dari sini. Udah, pergi. Jangan deket-deket situ. Aku merinding deh. Kalau maling. Tapi kamu dengarnya itu dari garasi. Pada ngerasanya dari garasi. Karena kalau dari depan nggak ada apa-apa, beneran kita kan dari depan kan nggak ada yang nyapu, sekitaran pun nggak ada. Soalnya kita pulang cukup malam waktu itu. Tapi jam 9-an mungkin. suaranya kenceng nggak? Sing masa Iya, bisik. Seret. Kayak gitu suaranya. Sapu yang ini ya, sapu lidi itu ya. Kayaknya. Aku bisa membayangkan sih. Waktu itu kan yang di garasi kita emang naruh karpet kan di garasi itu, karpet yang bulu tuh loh. Itu kan sangat mungkin bersuara ya sebenarnya. Kalau sapu lidi ke lantai kan suaranya nggak kayak yang ke permukaan lebih kasar dan resisten loh. Ya, tapi siapa yang nyapu? Apa? Siapa nyapu ngapain? Makanya juga. Jam kan berapa Orang itu? penuh gitu kok. jam 9-an. Malam dong. Nah, lagi-lagi yang di kantor lama kan Bang Del punya teman kecil ya, Oh, Tole. Tole. TLE. Tole itu berawal dari ada kelas apa namanya dulu? Metafisika. Ember. Oh, ya. Gambar ya? Ya, gambar ilustrasi. Terus di situ ada si member yang ngelihat ada sosok di belakang. Ya udah, coba gambarin sosok itu aja gitu. Akhirnya digambar sosok itu. Kegambarlah si sosok Tole anak kecil itu. Nah, kalau dari aku ceritanya tuh ketika sosok Tole ini mau aku kembangin, aku kan butuh siapa aja nih penghuni di sini. Aku tanya ke Om Hol, Om, tolong dong tracking sosok penghuni di sini tuh ada siapa aja selain Tole, karena Tole kan udah diceritain ya pas gambar itu. Akhirnya muncullah sosok kuntilanak jangkung. Oh, yang Itu kamu dari kasih kantor? tahu aku ya. Iya. Di lampu depan kan? Iya. Katamu di gerbang lampu depan. Dia tuh letter L ya, letter L dari depan kamar aku sampai ke Segede itu. Berarti dia begini. iya Tiduran. gitu, belok ya. Lucu. Maaf banget. Enggak, maksud aku letter L tuh wilayah dia. Oh, kira panjang itu, Bang. Oh, tapi dia berdiri. Tapi panjang, emang panjang. Emang dia menjulang ke atas gini apa ke samping apa? Berdiri sih kayaknya. Melewat tapi gimana? Dia ya berdiri, cuman dia bisa bisa menyesuaikan. Ya, suka-suka dia. Enggak selalu. Oh, kayak beku ganjang gitu dia bisa Iya, gini. nggak selalu tinggi posisinya. Nah, oleh aku pas aku tracking tuh yang keluarnya si sosok kuntilanak jangkung. Yang konon katanya suka sama aku. Cie. Soalnya kamu tinggi bang. Dia bentar yang sepadan. Iya. Biasanya kan cewek lebih tinggi dari cowoknya agak minder. Kok seneng? Kamu suka juga ya? Enggak, soalnya aku pernah Ngimpi ya. iya, aku bawa mimpi. Oh, itu yang dilepas terus jrok gitu. Ya itu. Saru. Itu mimpi apa? The portal bro. Mimpi saru. Jadi ceritanya gini, aku singkat ceritanya, aku tidur mimpi. Terus settingnya itu di bioskop yang aku ingat ya. Oke. Aku di bioskop. Ini posisi aku kan penonton. Bioskop kan gini. Ini layar. Ini aku di Oke. sini. Aku posisi di atas kan ya. Iya. Ini datang perempuan kayak orang gila kayak, lusuh bajunya tuh. Oke. Lusuh, celana celinguk ke atasnya. Salah studio. aku mikirnya gitu. Tapi kan mimpi pasti ada sesuatu kan. Oke. Akhirnya dia celana celinguk
ngeliatin matanya ke aku kayak eye contact gitu kan. Wih, serem banget. Ada backsound nggak? Ada backsound. Sumpah lagi serem banget. Pandangan Pas pertama. gitu aku malah kaget kan, aku takutnya dia orang gila kan, cegil gitu kan, baju rusuh. Terus habis gitu ada yang aneh, kakinya tuh manjangin. Tapi posisi dia napak masih sama di situ, di tempat dia datang. Tapi dia tambah tinggi. Ya, dia tambah tinggi, terus dia meliuk-liuk loh, Dok. Meliuk-liuk ke kanan, ke kiri, kayak kanan, Orochimaru. kiri, sampai di depan mata aku. Depan mata aku, dia ketawa, seneng gitu. Hihihi. Terus habis gitu, dia lepas, set. Aku masih bingung loh, bisa dilepas ya. Pedoman terbaru nih. Bertanya-tanya. Kok bisa dilepas Ini kan harusnya horor ya. Dia lepas, aku kan duduk tuh posisinya. Langsung dimasukin ke sini. Dia yang gini sendiri. Kamu bantuin nggak? Enggak lah. Dia begini lah. Aku pasrah ya. Semakin diginiin, semakin kencang dia melengking. Ini ngeri. Yang aku bikin ada suaranya. Iya sih. Apalagi Kemarin- mukanya sudah deket kan. Aku kemarin bangun-bangun udah Enak. keringat dingin udah anjir. Kok bisa ya? Tapi kamu takut? Habis bangun. Takut lah. Tapi kan enggak. Apa? yang aku ingat tuh ini rambutnya juga gimbal. Jadi rambutnya tuh nggak panjang lurus gitu, tapi kayak kayak bergelombang gitu. Oke. Itu tuh muncul ketika di depan aku. Tapi kalau Awalnya? di awal nggak gitu. Bentuknya apa lurus? Rusuh Bentuknya aja. normal aja. Normal Rusuh aja. aja tapi nggak segimbal itu. Normal. Cuma pas di depan aku, loh kok rambutnya jadi mengembang gitu. Jadi wujud aslinya itu. Tapi kamu lihat mukanya nggak bang? Aku nggak jelas mukanya. Yang penting cewek. Yang penting sih. Yang penting enjoy. Season. Yang pasti cewek maksudnya. Mata Bang Deli berbinar Iya dari dia tadi. serem lagi. Tapi Cik, Apa? Iya. Aku bakal dulu. Kamu dulu aja. Oke. Oke lagi. Tapi di kantor lama tuh emang anu loh. Oh, kalau aku pernah awal-awal tuh apa diffuser mencelat dewe loh. Diffuser. Jadi diffuser jadi yang Oh, iya. kalau itu ada tiang-tiang gini. Bukan tiang. Apa sih ya? Anu Kebanyakan gitu. kapitannya. Itu tuh sebenarnya udah habis terus disendek kayak ini aku. Ada kemungkinan bisa mencelat sih. Tapi nyendek kayak wis beberapa hari yang lalu tuh. Terus tiba-tiba aku tidur di kantor. Bantalan beanbag tuh. Beanbag kan nek oposisi krungu kan loh. Kayak sedikit. Nah, tiba-tiba tuh mak prek. Terus apa ya? Tapi kan itu posisi udah jam 3-an enggak. Aku tidur aja. Terus sampai pas bangun tak cek. Nggak ada. Wow, ini jatuh kayak Kok bisa? tidak masuk akal. Soalnya pas itu di kamar yang Mas Tata katanya pernah lihat di jendela itu ada mbak-mbak itu. Itu kamar yang seberang dapur. Oh, Nah, iya. dan yang di pakai dapur, Kamar sup. di dapur itu Mbak Olide, salah, Mbak Olija pernah. Jadi aku posisi di ruang rapat yang mengerikan itu. Iya, benar. Tapi ngadep ke pintu kan. Iya. Oh, Nah, iya. jadi kalau ke lorong dapur kan dapur, tahu. ya, Kelihatan juga. Nah, Mbak Olida tuh dari kamar mandi. Dia tuh karena ada pintu, ini tembok, ini pintu dari dapur kan. Mbak Olida tuh keluar situ tuh, terus dia langsung, ngapain nih kamu ngono-ngono kata. Kamu bingung. Kalau apa ya kayak Suka ngomong sendiri kan dia tuh. Iya, Itu. itu kayak terus saya tanya, Mbak kamu ngomong sama siapa? Terus dia nggak ngaku. Enggak, biasanya kan saya lah, yang sakti beneran kan nggak akan ngaku kan. Enggak. Terus aku pernah merinding, aku pernah ditinggal di kantor sendirian kan, karena ada nyari makan apa gitu. Aku nunggu di ruang rapat yang mereka lampu nyala semua, pintu tak buka semua. Oh Jadi ya. kalau lari gampang. Itu kan yang ninggal aku juga waktu Oh itu. iya itu. Jadi kalau lari gampang ya. Iya, tapi Emang lorong serem sih. Mbak Lida emang ngeri sih. Maksudnya apakah ini angkernya gara-gara Mbak Lida apa ya? Mungkin sih. Tapi sosok si kuntilanak Jamung tuh pernah masuk juga di mimpinya Mbak Lida. Oh iya. Mbak Lida pernah Iya. mimpiin dia juga. Heeh. Terus gimana sih? Ngapain tuh? Ya masih mesum-mesum gitu. Makanya dia aneh kan. Loh kok ini cewek ngajak mesum, tapi hantu gitu. Jadi aku kepikiran, nah apakah ini sosok yang sama di mimpi aku? Aku nyimpulinnya gitu. Karena sama-sama apa? Sama-sama Dapat mimpi itu. enggak, sama-sama cewek, terus ciri-cirinya Sama. terus simbol Lida sendiri yang bilang ini yang kamu mimpiin karena aku kan nggak request gambar kan ke dia mungkin dari situ. Tapi itu Jadi Tapi kamu pernah tanya detailnya ke Mbak Lida? Detail mimpinya Mbak Lida itu? yang Mbak Lida ceritain tuh
kayak dia ngedeketin terus apa ya? Actionnya sama tuh? Enggak. Lepas? Enggak, dia peluk-peluk gitu. Enggak sampai lepas karena kan sama cewek. Iya. Cewek kan. Iya, udah taruh mana? Nggak bisa ini kan. Iya. Jadi nggak lepas. Pala tapi dong. kayak dipeluk-peluk gitu. Kayak di Iya. penuh dengan kasih sayang gitu. Weh, itu tapi pas sama-sama. Kok barusan? Apa nih? Tapi jujur nih tadi, Iya. aku lihat agak sedih, makanya tadi bilang ini tadi ada yang jalan ke kamar mandi nggak ya? Kayak syup dah itu. Tapi betul itu pas sama-sama kejadiannya kalian berdua malamnya pas sama-sama di kantor lama atau pas udah pindah ke sini? Setelah pindah sini. Nani, Ya wah, tapi wih, Mbak Linda fair banget, bro. pernah itu, dia pernah ini gambar sih. Gambar dia. Itu anak. Tidur kantor. Terus ini ada satu lagi. Jadi aku tuh kan yang sebelumnya dimimpiin. Ada juga waktu itu kan aku video call sebelum tidur. Sama siapa? Iya sih. Aduh, Video call sebelum tidur, terus tiba-tiba aku ketiduran kan. Nah, video callnya masih nyala si videonya. Nah, pacar aku itu dengar suara di kamar aku ada cewek nangis. Oh iya. dikiranya kamu selingkuh. Masa iya aku bawa cewek ke dalam kamar kan? Jelas katanya suaranya nangis di situ. Itu aja sih. Jadi selain mimpi ada juga yang aku curiganya ke sosok itu. Iya. Tapi emang ini sih, apalagi kalau kan kamar Bang Del yang terakhir kan yang ngadep sumur deket sumur terus seringnya gelap kan dia. Kan emang ngeliatin pintu gudang yang belakang tuh dan nggak ditutup lagi itu selalu gelap. Sumpah kalau lewat mau ke kamarnya Bang Del itu paling males karena apa coba? Ya kan harus lewat situ. Udah sumurnya gelap, terus yang sebelah sonono juga Lampu gelap. kan mati kan suka bagian situ. Mending ada tikus dari atas. Kan aku kayak ada ruang gitu kan di atas ini. Kadang dia keluar gitu. Ngintip kamu. Tapi tikus kan ini. Tikus Itu Ratatouille. Ratatouille. Kalau di sini kamu udah ngapain aja? Maksudnya kena apa aja? Masalah itu loh, masalah Najib itu juga. Najib yang apa? kamu lihat orang di tengah, padahal Najib di Oh. editor. Itu kan di sini. Di sini. Di sini. Aku lihat di cermin dari luar. Najib tuh bolak-balik loh di sini. Heeh. Oh, yang pas kamu pulang dari mudik. Oh. Najib tuh di sini sendirian. Kan Video call pantulannya aku. kelihatan kan. Mudik yang kapan? Mudik yang kemarin baru aja. Saking banyaknya ya. Nah, yang Najib jaga kantor sendirian video call Oh berita. iya. Ingat ceritanya. Kronologinya, Bang. Ya, jadi aku pertama kan mencoba masuk lewat pintu sini. Ini kagak bisa dibuka pintu. Oh, kesek. Aku bawa kunci sendiri kan. Kok kagak bisa masuk. Akhirnya aku jalan ke pintu sebelah. Di sebelah aku gini-gini juga. Cuman posisi sini kebuka. Oke. Dan ada jendela, ada cermin. Iya. Ada cermin di dalamnya. Itu kan Iya, otomatis kelihatan kan? Ada pantulan. Karena pantulannya ke sini. Nah, itu aku ngelihat. Nah, itu bolak-balik dari sini ke sini, ke situ, ke situ. Padahal dianya. Padahal si Najib Di mengaku ya. editor. Karena Karena posisinya dia juga takut. aku lagi video call sama Najib. Jadi kan Najib tuh baru telepon aku habis cerita kan. Dah, terus tak matiin. Aku lagi laptopan tuh di kosan. Tiba-tiba dia video call kayak, "Nah, orang ngapain kan perasaan udah selesai ceritanya." Pas diangkat terus dia terus dia tuh nggak ngomong, dia malah chat. Jadi tuh kita lihat-lihatan tapi dia chat karena dia tuh takut ternyata. Terus kayak yang jangan ngomong dulu, aku takut ini ada suara. Aku tuh bingung, loh kok Najib kok nggak bukain pintu? Aku kira kan ke kanan ke kiri tuh dia nyari kunci ya. Padahal Najib pun di editor. Di dalam kamar Dan, toh. dan di posisi persis terakhir pas aku video call kan dia teleponan juga tuh. Ya, bukan di situ lah, di posisi itu terus video call dia tuh kayak yang kosek cuk gitu. Terus dia tuh nginjen kan kayak nggak ada siapa-siapa karena kan Bang Deli nggak kelihatan dong. Dia di Karena sebelah sini. posisinya nggak kelihatan kan. Terus aku bilang ya buka aja mas, kayak cek tuh loh. Gak mau nanti kalau misalnya tiba-tiba buka ada yang gitu gimana? Dia tuh ngomong gitu. Ketakutan kita bersama. Iya kan. Terus udah. Terus akhirnya aku matiin kan dan Najib memberanikan diri ngecek. Ternyata tuh ada Bang Deli beneran. Video call lah kita, video call. Terus habis itu ini loh Prit, ternyata ada Bang Deli beneran gitu kan. Terus oh iya hahaha. Terus kita udah ketawa tuh, udah cair kan, udah cair. Tiba-tiba Bang Deli ngomong, "Loh, tadi kan kamu di sana kan, Jip?" Najib tuh padahal baru aja keluar posisinya. Makanya dari situ kita dari yang udah hahaha terus langsung tadi siapa? Inilah kehororan yang sebenarnya, Bro. Mana Najib sebutannya? Ya ntar aja. Bentar tak lah ya. Serem banget sumpil. Makanya Gua. Tau lah. Aku nggak pernah
kenapa-napa tuh. Jadi kayaknya aku orang suci ya mungkin ya. Bukan ini karena kebanyakan dosa jadi kayak aduh males lah, udahlah. Enggak, malah kebanyakan kan orang-orang yang mampir ke kantor kita. Oh, yang iya yang tamu-tamu tuh pada bilang, "Wah, ini gini di sini." Oh iya, sini. kemarin Jabanika Jogja yang ya, itu. kemarin teman-teman Jabanika Jogja juga gitu. Nah, itu katanya salah satu dari yang itu. Oh iya. Dari Apa mana? coba penelusuran? Oh, Ya, Ada yang masih ada yang ikut gitu. itu kamu yang enggak pasti. Bukan kamu lah. Enggak Kamu mungkin kan yang lah. paling deleleng kalau Ada sih penelusuran. teman kita tuh waktu syuting penelusuran di Jakarta yang Baya Borsi. Pulang-pulang ke sini, bayi-bayi pada nyangkut. Oh iya. Oh, Di sini. aura family man-nya dapet Itu banget. ke siapa? Ada teman kita Ya ada, Ya, teman siapa? kita ada. Siapa? Kan Ada nama. Bang teman kita, Bang. yang gondrong. Oh, I see. Ya. Kalau kamu tapi tuh nggak akan, menurutku ya, kebanyakan mungkin ketariknya ke Bang Deli sih. Karena Wah aku kamu tuh yang paling nggak penakut, paling anteng kalem ya, maksudnya kalem. aku sebenarnya penakut, cuman pura-pura aja berani. Nah, mana ada orang tiap penelusuran kamu di belakang Bang sendiri. Deli itu adalah Aldo yang sudah bertobat tahu kalau kesimpulannya. Jadi kan dia ini kan dari tadi kayak oh ternyata Bang Deli dulu iseng juga ya. Ini mengingatkan Auranya tuh orang kayak gitu loh. mengikat sih kayaknya. Oh, mengikat hantu ya. mengikat hantu. Tapi kerasa banget coy, maksudnya Bang Deli gini, Bang Deli tuh antara ada dan tiada ya. Dia kan kalau di kantor tidur di kantor, dia kalau di kantor tuh karena pendiam jadi kadang kita nggak merasa dia ada. Tapi ketika dia lagi nggak di kantor, Nggak ada. kerasa banget bro, sumpah. Jadi kayak sepi. Biasanya nih katakanlah cuma berempat wes. Itu tuh masuk Bang Deli satu. Itu rasanya aduh ayam aja Ayam, coy. ha-ha. Tapi kita berlima, Bang Deli nggak ada di Itu situ. aneh rasanya. Kok rasanya kayak Ada yang kurang. pagernya hilang. Tapi Ya, makanya aku suka chat kamu bilang, "Bang, aneh kantor nggak ada kamu, Bang." Aku bilang gitu kan. Berarti aku pagar kali. Oh, pagar. pager betis. Bawa Gelandang pagar. bertahan. Iya sumpah Bang, kalau enggak hantu-hantunya udah ngikut dia kemanapun dia pergi. Jadi ketika dia nggak di sini, bersih kantor ini. Tapi banyak juga yang bilang teman-teman tuh ini kantor coba dipagarin dong gitu. Aku Oh, nggak bener mau. ada? Ya pagar Pagar beneran tapi ya. Pagar ini. pagar gaib. Udah. Ya besok apa kali enggak Karena apa-apa sih. setiap penelusuran tuh selalu bawa, selalu ikut gitu. Iya. Udah ya ngomongin hantunya udah. Ya. Terlalu banyak Kita knowledge tuh soal kantor ya. Tadi janjian mau bahas review ya kan. Malah jadi ngobrol terus. Oh iya Dik. Oke, kita balik Anu perayaan dulu soalnya tadi kan. Nah, kita aja. Kita review aja.